Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita membahas tentang ukuran pemusatan, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus untuk data per kelompok, untuk menunjang dalam proses pembahasannya, mari terlebih dahulu kita pelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk ukuran data cukup besar atau N-nya itu lebih besar daripada 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk data yang sangat besar, sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah: yang pertama, tentukan jangkauan data yang sering disingkat J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil, atau J sama dengan data atau X maksimal dikurangi X minimal. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval yang sering disingkat K dengan aturan Hastings dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K harus bilangan bulat dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval sering disingkat P dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas, atau J dibagi dengan K. Yang keempat, tentukan batas kelas interval, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Yang kelima, tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Oke, untuk lebih mempermudah kita memahami dalam membuat tabel distribusi frekuensi sesuai dengan langkah-langkah, mari kita lihat langsung dengan menggunakan contohnya. Contoh, hasil nilai ulangan matematika dari 30 siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai ulangan matematika dari 30 siswa di kelas 12, ada 60, 61, 30 dan seterusnya sampai 69. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Ya. Dari kumpulan data di atas, datum terbesar adalah 88 dan yang terkecil adalah 30, sehingga diperoleh jangkauan data J sama dengan 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Jadi jangkauannya adalah 58. Kemudian banyak kelas interval atau K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. 30 ini adalah banyaknya data. Log 30 itu sama dengan 1,477. Ini didapat dengan menggunakan kalkulator. 3,3 kali 1,477 itu sama dengan 4,874, sehingga 1 tambah 4,874 sama dengan 5,874. Kita bulatkan menjadi 6. Kemudian panjang kelas interval P sama dengan jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya tadi adalah 8, kelasnya ada 6, sehingga 58 dibagi 6 sama dengan 9,67. Kita bulatkan menjadi 10. Berikutnya,
batas bawah kelas yang pertama di sini, batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya batas bawah kelas interval yang pertama digunakan datum terkecil yaitu 30, sehingga batas atas kelas interval pertama sama dengan 30 tambah B kurangi 1. 30 tambah 10 karena B nya adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 39. B adalah panjang kelas. Kemudian kita tuangkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah ini ya batas, ini adalah kelas-kelasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini tadi data yang terkecil, kita mulai dari data yang terkecil 30, kemudian sampai ke 39. Data dari 30 sampai ke 39 itu ada 2, sehingga frekuensinya ada 2. Kemudian pada kelas kedua yaitu 40 sampai dengan 49 itu datanya ada 4, ini frekuensi ada 4, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir yaitu 80 sampai 89 ini datanya hanya ada 1 atau frekuensinya ada 1. Jumlah frekuensi ini kalau kita jumlahkan harus pas, yaitu 30 karena banyaknya data adalah 30. Oke, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi ini ada istilah-istilah lain yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah ya, dalam tabel distribusi frekuensi untuk data per kelompok ada beberapa istilah, antara lain yang pertama batas bawah kelas, yaitu angka pada kolom sebelah kiri. Ini yang saya tandai dengan tulisan warna hijau ini. Jadi angka-angka 30, 40, 50 sampai 80 ini dinamakan dengan batas bawah kelas. Dan batas atas yaitu angka pada kolom sebelah kanan. Ini yang saya tandai dengan warna merah ini. 39, 49 dan terus sampai 89 ini merupakan adalah batas atas kelas ya. Kemudian yang berikutnya lagi tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil yang digunakan, sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Kita ambil contoh pada kelas yang pertama yaitu 30 sampai 39. Tepi bawah kelasnya adalah ya 30 kurangi 0,5. 0,5 ini adalah separuh dari satuan terkecil karena ini adalah bilangannya, ada bilangan bulat, paruannya atau tengahnya adalah 0,5, sehingga 30 kurangi 0,5 sama dengan 29,5. Dan tepi atas kelasnya 39 tambah 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya panjang interval kelas yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita ambil contoh pada kelas yang pertama, itu panjang interval kelasnya adalah tepi atas kurangi tepi bawah, yaitu tepinya yang atas tadi adalah sudah kita dapatkan yaitu 39,5 dan tepi bawahnya adalah sudah kita dapatkan pula 29,5, sehingga 39,5 kita kurangi 29,5 sama dengan 10. Kemudian berikutnya lagi ada istilah yang namanya titik tengah kelas interval, yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Kita ambil pada contoh kelas yang pertama yaitu 30 sampai 39, titik tengah kelasnya adalah 30 ya, 30 tambah 39 ini dibagi 2 sama dengan 34,5. Demikian yang dapat Bapak sampaikan mengenai tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk memperdalam lagi silakan Anda coba kerjakan latihan soalnya ini seperti biasanya.
Anda tulis pada kertas, kemudian Anda foto dan kirim ke Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.